Jangan lakukan itu. Aku akan menjadi janda sebelum menikah. Baiklah, aku akan percaya padamu dan memberimu satu kesempatan lagi. Kekasihku yang baik hati. Ayo nak, ini bukan tempat untuk anak kecil. Ayahku bilang minuman itu tidak baik. Itu benar. Tapi sayangnya nak, bapak ini sangat tahu tentang semua itu. Ya, Aku akan meminjamkannya. masalahnya bapak tidak tahu kapan bisa mengembalikannya. Tidak masalah, aku tidak buru-buru. Baiklah, besok aku akan membawa beberapa barang berat untuk mendapatkan uang. Beritahu di mana kau tinggal agar aku bisa membayarmu kembali. Aku tinggal di gedung yang sangat tinggi. Oh, Di jalan pribadi nomor 6 Tamarindo. oke. Namaku Dulce Maria. Oh, Masuk saja dan cari aku. tentu. Dan siapa nama Bapak? Iya, namaku Hippolito. Kau anak yang baik, Dulce Maria. Aku akan membayarmu kembali besok. Aku akan datang sekitar jam 3 sore. Si Pirili. Sampai jumpa, Pak Polito. Pergilah, nak. Semoga Tuhan menyertaimu. Baiklah. Ayah terkejut kau kembali secepat ini, Dulce Maria. Aku tidak bertemu Santa Vito, Ayah. Jadi kau tidak membelikannya soda? Tidak, dan uangnya sudah habis. Kenapa? Aku pinjamkan pada seseorang. Kepada siapa? Saat aku berjalan, ada seorang pria yang jatuh. Dan aku membantunya berdiri. Dan tidak punya uang untuk membayarnya. Dan kau membiarkan pria itu meminjam uangmu. Si Pirili, dia akan mampir besok untuk mengembalikannya. Tapi Dulce Maria, mereka menipumu di sekolah. Sekarang mereka menipumu di jalan. Dan kau begitu naif. Kau pikir orang akan datang ke sini dan membayar uang yang dia pinjam darimu. Dia kelihatan seperti orang baik. Aku yakin Pak Polito tidak menipuku. Dia tidak akan menipuku. Dulce Maria, Dulce Maria, kapan kau akan berhenti bersikap begitu naif? Ada apa ini? Anakku pergi mencari Santa Vito dan bertemu dengan yang tidak punya uang untuk membeli minuman. Jadi apa yang dilakukan? Dia memberi uang yang aku berikan padanya untuk membelikan minuman. Anakku, kenapa kau melakukan itu? Jangan pernah memberi uang. Aku kasihan padanya. Dia kelihatan seperti orang baik. Lagi pula saat aku ingin memberinya uang, dia tidak mau menerimanya karena katanya dia bukan pengemis. Tapi akhirnya dia menerimanya. Karena itu pinjaman, Ayah. Kau lihat? Pinjaman. Dan dia percaya. Sayang, ayahmu benar sekali. Kau tidak meminjamkan uang itu, tapi kau memberikannya. Dengar, aku tidak akan membiarkanmu mengatakan hal seperti itu. Lalu dari mana kau mendapatkannya? Seseorang meminjamkannya padaku. Pinjaman? Siapa yang kau temui di jalanan? Seorang bangkir? Seorang anak perempuan. Anak perempuan? Kau pasti tidak sadar. Anak-anak tidak memberikan pinjaman. Anak yang ini memberikan pinjaman. Namanya adalah Dulce Maria. Bapak yang aku berikan pinjaman itu bilang dia akan mengembalikannya besok. Dan kau percaya? Tentu saja dia percaya. Sayang, kau lupa ya. Sudah berapa kali ayah dan ibu bilang, jangan bicara di jalan dengan orang asing. Tapi aku sangat sedih karena dia diusir ke jalanan. Tentu, dan dia memanfaatkan simpatimu dan mengambil uangmu. Apa ayah marah padaku? Tidak. Ayah tidak marah padamu, sayang. Kau bertindak sesuai dengan hatimu. Tapi ayah merasa kecewa. Karena sekali lagi nasihat dari ayah sia-sia. Ayah ingin kau belajar membela diri di dunia yang penuh bahaya ini. Terutama menghindari orang-orang yang mempermainkanmu. Sayang, aku tuh.
Kami mendengar dan mengantarkannya pulang. Sepertinya kau akan segera pergi, Nyonya Clarissa. Benar, Silvestre. Dan aku tidak mau pergi tanpa berterima kasih pada kalian semua. Oh, Karena telah membuatku merasa terlindungi dan dicintai di saat-saat tersulit. Kau tidak perlu berterima kasih. Rumah ini adalah rumahmu dan kami keluargamu. aku akan mengambilkan koper-koper yang lain. Aku ingin bertanya, kapan kalian akan menikah? Secepatnya, Dulce Maria. Benarkan sayang? Ya, tentu saja. Ya Kakai, hore untuk pasangan kekasih. Kemari sayang. Bibi kembali bahagia dan itu berkat dirimu. Paman mendengar apa yang terjadi pada Hippolito. Orang tuamu itu benar, nak. Orang-orang yang punya kebiasaan minum selalu ada di bar. Mereka tidak punya dunia lain selain sebotol minuman. Kau memberikan uang padanya? Tidak, dia mencuri darimu. Dia kelihatan baik, Paman Silvestre. Aku rasa Pak Polito tidak mencuri uangku. Ini tidak mungkin. Aku ini orang yang tidak berguna. Aku orang yang hina. Yang paling aku suka tentangmu adalah kau selalu bicara jujur padaku. Clarissa, Aku mempercayaimu sepenuhnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan bangun setiap pagi bersamamu. Itu bagus, Pak Kito. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Bagaimana kabar Ciripa? Sempurna. Dia merawatku dan aku merawatnya. Biar aku menyapanya. Ini Dulce Maria, Ciripa. Berikan salam. Halo, Sobat. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Ciripa. Tapi kau harus merawat Pak Kito sampai kakinya sembuh ya. Aku perawat yang sangat hebat. Kau bicara dengan siapa, sayang? Ini Ciripa, Ibu. Ciripa, berikan salam pada Nenek Sesi. Ibu mendengarnya? Iya, Ibu dengar. Berikan salam Ibu padanya. Ibu mengirimkan banyak ciuman untukmu, Ciripa. Berikan teleponnya pada Pak Kito. Aku harus ke sekolah, Pak Kito. Tapi aku janji akan mengunjungimu besok. Sampai jumpa. Putriku menyapaku, Ibu. Iya, sayang. Ayo cepat, di sekolahmu akan segera datang, nak. Dulce Maria yang konyol percaya bahwa pria jalanan yang dia temui kemarin akan mengembalikan uang yang dia pinjamkan. Dia harus duduk dan menunggunya, karena pria jalanan itu tidak akan pernah mengembalikan apapun darinya. Dulce Maria, suster punya firasat. Pria itu telah menipumu. Suster Fortunata juga berpikir begitu. Tentu saja, pria itu ingin minum. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah minum. Sama seperti suster. Suster melihat sepotong kue, dan jika tidak memakannya, suster ingin pingsan. Kau tidak akan pernah melihat uang itu lagi. Aku ingin memberinya uang sebagai hadiah, tapi dia bilang dia tidak menerima sedekah. Dia berbohong padamu untuk meyakinkanmu. Dia bahkan tidak akan mengingatmu, apalagi dengan pinjaman itu. aku dan Clarissa sedang mempertimbangkan tanggal pernikahan kami. Selamat, Cristobal. Selamat pagi. Fedora, sebelum meninjau dokumen, ucapkan selamat kepada Cristobal atas pernikahannya dengan kakaknya Cecilia. Kau akan menikah? Itu benar, Fedora. Aku kembali mengucapkan selamat tinggal pada status lajang dan kali ini untuk selamanya. Aku harap pria lain yang ada hubungannya dengan masa lalu Clarissa tidak akan muncul dan merusak kebahagiaan yang sangat kau dambakan. Clarissa itu wanita yang baik. Tidak ada pria lain dari masa lalunya. Sudah, abaikan saja komentar pedasnya Fedora. Kau juga kenal dia, kan? Aku akan memberimu sebuah nasihat, Cristobal.
Katakan pada Clarissa bahwa kau sudah membeli rumahnya Fausto. Tidak. Akan sangat memalukan baginya jika mengetahui dia menikahi pria seburuk itu. Dia sudah cukup menderita karena perbuatan pria jahat itu padanya. Itulah kenapa Clarissa tidak akan pernah tahu kalau rumah itu milikku. Aku sangat gembira. Aku akan menikah dengan pria terbaik di dunia. Luciano adalah pria yang terbaik di dunia. Kau salah. Noe adalah pria terbaik di dunia. Mereka bertiga adalah pria terbaik di dunia. Aku sudah beritahu suster kepala bahwa semuanya sudah beres dan dia sangat senang. Ini akan jadi pernikahan yang indah dikelilingi orang-orang terkasihku. Aku ingin kalian menjadi saksi pernikahanku. Tentu, aku akan sangat senang. Kau akan sangat bahagia, Kak. Hatiku mengatakan itu. Sebahagia kita dengan suami kita. Bersulang. Bersulang. Aku akan segera menggagalkan rencana pernikahanmu dengan wanita mata duitan itu. Wanita seperti dia tidak akan pernah menikahi Cristobal. Ayahku tidak mempercayai Pak Polito. Ibuku, Paman Silvestre, dan Suster Fortunata juga tidak. Bahkan Barbara dan Frida juga mengejekku. Apa Paman juga berpikir dia tidak akan mengembalikan pinjaman itu kepadaku? Paman meragukannya, nak. Kau bilang pria itu menginginkan uang untuk membeli minuman. Dia mungkin sedang haus. Aku juga ingin minum saat aku merasa haus. Minuman limun atau es krim. Dan menurut Paman, pria itu tidak akan mengembalikan uangmu. Apa kau datang ke sini karena kau punya masalah dan ingin cerita semuanya pada ibu? Apa ini tentang pria yang kau bantu untuk berdiri? Bagaimana ibu tahu itu? Merpati-merpati kecil memberitahu ibu. Terkadang mereka juga menyampaikan pesan darimu. Bagaimana mereka membawanya? Dengan kartu kecil di paruh mereka seperti yang kita kirim saat kita pergi berlibur? Tidak, sayang. Mereka membawanya dengan suara merdu mereka. Dengarkan. Gonggongan mereka sangat indah. Bukan gonggongan, tapi kicauan. Karena burung itu berkicau. Apa mereka memberitahu ibu sesuatu? Iya. Mereka bilang nama pria itu Hippolito. Dan dia berjanji akan mengembalikan uangmu hari ini. Merpati itu memberitahu ibu banyak hal. Apa mereka percaya pada Polito? Iya, mereka percaya. Begitu juga dengan ibu, sayang. Hippolito adalah pria yang baik. Dia sendirian di dunia ini dan tidak bahagia. Aku sudah sampai rumah. 2, 3, 4, dan 5. Sekarang malaikat kecilku akan melihatku. Kalau aku sudah menepati janjiku, ini dia. Ini dia, tepat sekali. Ayah. Jangan menunggu lagi, sayang. Pria itu tidak akan datang. Lebih baik cuci tanganmu. Ayahmu akan datang dan kita akan makan siang. Iya, Ibu. Apa kabar istriku dan jagoanku? Dulce Maria sangat tidak sabar. Ya, anak malang itu sedang menunggu pria itu. Kasihan sekali. Dia percaya sepenuh hati pada pria itu. Dia akan sangat sedih saat mengetahui pria itu menipunya. Halo, Ayah. Halo, sayang. Ibumu bilang kau sedang menunggu pria yang kau pinjami uang itu. Aneh sekali dia belum datang. Sudah lewat pukul 3. Sebaiknya lupakan saja masalah ini. Dia tidak akan datang.
Ayo kita cari teman-teman untuk bermain sepak bola. Baiklah, Taco. Ayo, tendang, tendang, tendang. Hah? Gawat, cepat sembunyi atau seseorang akan menjewer kita. Kalau Pak Hippolito ada di rumahnya, dia pasti sudah keluar. Kau benar. Aku akan masuk dan mengambil bola. Tunggu di sini ya. Pak Hippolito. Dia tiada. Pak Hippolito tiada. Tapi dia bilang dia akan datang. Kenapa dia tidak datang? Nemesio, Nemesio. Aku pergi ke rumah Hippolito mencari bolaku dan aku menemukan dia tidak sadarkan diri di lantai. Sepertinya sudah tiada. Tiada. Dia mungkin sedang tidur, nak. Santa Vito bilang matanya tertutup dan dia tidak bergerak. Ada apa, nak? Tolong ikuti aku, Pak Polisi. Ada seorang pria tidak sadarkan diri di rumahnya. Aku rasa dia sudah tiada. Ayo, nak. Bawa kami ke rumahnya. Pak Polito seperti orang baik. Dia berjanji dia pria sejati. Nak, Burbuja dan Fiorentina sedang bertengkar. Ayo, lari, lari. Selamat siang. Halo, Silvestre. Apa Ciripa belum kembali ke rumah? Belum. Dia tidak akan kembali sampai anak laki-laki itu sembuh kembali. Bonekaku berhati emas. Sayang, hati yang kecil ini sekarang sedang mengalami masalah. Saat dia membuka pintu, dia kecewa. Dia mengira itu Hippolito. Kita semua sudah memperingatkannya bahwa pria itu tidak akan datang, tapi dia terus menunggu. Ya, Dulce Maria terus menunggu, sementara pria itu dia minum dengan uang korbannya. Dulce Maria. Kau lihat itu, nak? Ini sudah malam dan tidak ada yang datang untuk mengembalikan uangmu. Semoga ini mengajarimu untuk tidak terlalu mudah percaya. Tapi hari masih belum berakhir. Pak Polito punya kesempatan sampai jam 12. Tapi sayang, apa menurutmu pria itu akan muncul pada tengah malam nanti? Mungkin saja dia punya masalah. Mungkin dia akan datang besok. Aku percaya padanya. Rekanku, diagnosismu sangatlah benar. Gagal jantungnya disebabkan oleh masalah hati. Dia hampir mengalami serangan jantung dan kami sudah selidiki kalau dia tidak punya keluarga. Tapi dia terus-menerus menyebut seseorang. Dia selalu mengulang nama Dulce Maria dan ya. Siapa Dulce Maria? Bunda Maria, semua orang bilang dia mempermainkanku. Ibu malaikatku dan merpatinya bilang dia baik, tapi dia tidak datang. Kenapa Bunda Maria? Kenapa Pak Polito menipuku? Kenapa? Dulce Maria, Dulce Maria, Dulce Maria. Halo, apa kabar? Aku bermimpi melihatmu. Pak Polito, hari ini sudah berakhir. Dan kau berjanji akan mengembalikan pinjamanmu hari ini. Benar. Maafkan aku. Aku pergi bekerja dan mereka membayarku. Aku sedang di rumah dan aku sedang menghitung uang untuk memberikannya padamu. Dan kemudian aku tahu apa yang semua orang katakan. Tapi aku ini bukanlah seorang pencuri ataupun pengemis. Tiba-tiba aku mengalami serangan hebat. Aku jatuh
dan aku pingsan. Hah? Itu sebabnya Bapak tidak membayarku. Tapi aku punya uangmu di mantelku. Aku akan mengeluarkannya untuk membayarmu. Tolong bantu aku bangun. Oh, Dulce Maria, jangan pergi. Jangan pergi, nak. Dulce Maria, Dulce Maria, tolong aku. Tidak, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa bangun. Mantelku, mantelku. Jangan khawatir, mantelmu disimpan dengan aman dan kami akan mengembalikannya saat kau pergi. Aku punya sesuatu untuk Dulce Maria. Dulce Maria? Iya. Siapa dia? Dia akan mengira aku pencuri dan aku tidak tahu diri. Dia percaya padaku. Aku berhutang budi kepada Dulce Maria. Aku berencana untuk membayarnya.